Oke, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hernan Pratama selaku host dalam acara Bincang Sore Ramadan edisi ke-34 pada hari Jumat 21 Maret 2025. Hari ini kita akan membahas tentang etika dan moral di Minangkabau. Jadi kalau di episode-episode sebelumnya kita berbicara bagaimana literasi dan literasi, tapi literasi tidak akan cukup kalau kita tidak belajar adab. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang tentang sumbang dua baleh. Nah, mungkin sahabat rumah baca dimanapun Anda berada sudah tahu dengan istilah sumbang dua baleh. Karena biasanya sumbang dua baleh ini biasanya disandingkan dengan katonan ampe. Nah, jadi ketika katonan ampe itu tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi yang namanya sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh itu kalau di Minangkabau adalah pantangan atau perilaku-perilaku yang secara etika dan sopan santun itu melanggar. Nah, kenapa? Karena di Minangkabau sangat menjunjung tinggi etika, sangat menjunjung tinggi bagaimana sikap kita sebagai orang Minangkabau, terkhusus bagi perempuan. Ya, kenapa perempuan? Karena kita akan mengkaji lebih dalam. Karena rata-rata sumbang dua baleh ini itu juga dialami oleh laki-laki dan perempuan. Baik sumbang dalam perkataan, sumbang dalam berbicara, sumbang dalam keadaan berjalan, sumbang dalam menyampaikan, sumbang dalam bertanya, sumbang dalam berpakaian, dan lain-lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bersama pemateri kita, Kak Rafika Rida Izati. Beliau merupakan Putri Muslimah Indonesia Award tahun 2023. Sekaligus beliau adalah Duta Literasi Indonesia tahun 2023. Nah, hari ini kita akan coba untuk bergabung. Tunggu sebentar ya. Semoga kita coba bergabung. Mungkin sejujurnya saya belum tahu apa IG pematerinya. Mungkin bisa mungkin pemateri untuk join live. Kita coba dulu. Kita coba untuk mengundang pemateri kita, semoga join. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah bersama dengan pemateri kita. Dan kita akan sedikit berbincang mengenai apa itu sumbang dua baleh. Karena mungkin kita menyadari Kak bahwa di era teknologi informasi yang sangat berkembang sekarang ini banyak sekali perilaku-perilaku terutama generasi muda kita yang mungkin maaf dengan kata menyimpang, dan juga banyak sekali dari generasi muda yang mungkin nilai-nilai moral dan etika yang ada di Minangkabau perlahan-lahan semakin berkurang dan semakin berkurang. Nah, jika dibiarkan mungkin kalau kata orang Minangkabau ini hanya tinggal Minangnya hilang.
yang ada tinggal kabaunya. Dan kita jangan sampai kehilangan identitas seperti itu. Kak Vika, berbicara mengenai Sumbang Dobale, apa itu Sumbang Dobale, Kak? Oke, terima kasih. Ini panggilannya Bang atau gimana, Bang? Bang Eh, atau udah? Gimana Bang, gitu? boleh, Kak? Boleh, Abang, boleh Kakak sih. Oke, terima kasih, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Abang, terus teman-teman RBAN dimanapun berada. Nah, Alhamdulillah hari ini kita dapat membersamai diskusi sore hari ini. Jadi sore ini ngabuburitnya bersama RBAN nih. Nah, Alhamdulillah di kesempatan kali ini Vika diamanahkan untuk membahas tentang Sumbang Dobale. Nah, seperti yang disampaikan sama Bang tadi, mungkin kalau kita lihat dari kebanyakan kehidupan sekarang, apalagi di generasi-generasi muda, itu mungkin Sumbang Dobale ini nggak dikenal lagi. Bahkan tahu pun sedikit pun nggak tahu nggak pernah terdengar sedikit pun sama generasi muda. Bahkan Vika sendiri yang termasuk ini kalau misalnya dihitung dari umur itu sudah hampir memasuki 30. Nah, masih ada juga Sumbang yang Dobale ini ternyata yang belum pernah Vika dengar dan belum pernah Vika ketahui. Nah, kalau kita lihat Sumbang Dobale itu sebenarnya apa sih? Kenapa Sumbang Dobale ini ada dalam tata aturan Minangkabau? Nah, kalau kita lihat, sebenarnya Sumbang Dobale itu tujuannya adalah upaya dari leluhur-leluhur Minang kita untuk menjaga perempuan Minangkabau terutama. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya dari rincian-rincian Sumbang Dobale tersebut, ternyata Sumbang Dobale ini bukan hanya penting untuk perempuan Minang saja, tetapi juga penting bagi laki-laki Minang. Berarti mencakup seluruh orang Minangkabau. Ternyata penting Sumbang Dobale ini. Nah, kenapa? Karena di dalam Sumbang Dobale tersebut mengandung tentang norma-norma, ada tata krama, ada tentang adat sopan santun, yang di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana sikap seorang orang Minangkabau, baik itu perempuan ataupun dia laki-laki. Nah, kalau misalnya kita landaskan, adat Minang kita itu mempunyai falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Nah, ternyata Sumbang Dobale ini itu tidak terlepas dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, di mana tujuannya itu adalah untuk membentuk pribadi orang Minang supaya bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, atau kalau istilah falsafahnya itu takah, tagih, dan tokoh. Tuh, mungkin teman-teman dan Abang juga pernah dengar falsafah Minang yang menyampaikan kalau orang Minangkabau itu diibaratkan sebagai orang yang takah, tagih, dan tokoh, orang yang berpenampilan menarik, orang yang bisa dijadikan profil, contoh, bisa dijadikan sebagai pedoman bagi orang-orang lain. Nah, terus kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang, jika kita kaitkan dengan Sumbang Dobale itu kalau kita artikan, Sumbang itu kalau secara definisinya, secara etimologinya, Sumbang itu artinya sesuatu yang janggal. Nah, ternyata Sumbang Dobale ini aturan adat Minang yang tidak tertulis, tapi tidak boleh dilakukan. Sebenarnya diutamakan bagi perempuan Minang, tapi ternyata juga perlu bagi laki-laki Minangkabau atau orang Minangkabau. Nah, jadi kalau dari artinya tadi, Sumbang itu adalah tidak sesuai, janggal kalau di arti Minangnya, atau kalau di bahasa anak-anak zaman sekarang, Bang, kalau di bahasa anak gaul zaman sekarang tuh nggak worth it. Tuh mungkin bisa kita gunakan kata itu, gak worth it. Kalau misalnya teman-teman
belum tahu apa maksudnya jangga dalam bahasa Minang. Nah, mungkin kalau di bahasa gaul anak zaman sekarang itu bisa kita istilahkan dengan nggak worth it. Tuh. Nah, betul juga Kak Vika, karena memang kalau kita berbicara mengenai generasi muda sekarang, mungkin kalau untuk tataran remaja, mungkin jangankan kita berbicara mengenai katona nampe sumando bale, mungkin hal-hal etika dasar, bagaimana cara berduduk, cara berdiri, mungkin masih ada yang istilahnya gak worth it bagi anak sekarang gitu. Misalnya kayak perempuan, oh, ngapain saya juga bersimpu, mending baselo. Nah, itu salah satu bagi sebagian orang gak worth it gitu, gak sesuai fitrah. Kalau kakak nyebutnya tadi secara anak gaulnya tidak worth it, mungkin kalau secara agamanya gak sesuai fitrahnya gitu. Perempuan yang harusnya duduknya basimpu, malah duduknya baselo. Nah, tidak sesuai dengan fitrah. Nah, Ya. ketika Nah, Sumando Bale ini kan tadi kakak bilang tidak hanya ditujukan untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Nah, ini adalah satu problem juga kak, bagaimana anak-anak kita, terutama generasi muda, yang mungkin kita ditanya Sumando Bale. Saya kan adalah seorang guru juga nih kak. Ketika saya pernah mengajar BEM di sekolah, saya pernah bertanyakan kepada seorang siswa, apakah anak bapak tahu apa itu Sumando Bale? Mereka nggak ada yang bisa menjawab, nggak ada yang tahu gitu. Katona nampe, tahu pak, apa aja katona nampe? Kata mandaki, kata mandurun, kata malerian, kata mandatam. Tetapi ketika kita bicara Sumando Bale, kita tetap Sumando Bale, tidak pak, tidak tahu pak. Gimana kakak menyikapi problematika seperti itu? Nah, sebenarnya ini Bang, mungkin yang tentang Sumbang Do Baleh ini memang jadi PR bagi kita bersama nih. Bukan hanya teman-teman remaja-remaja zaman sekarang aja, tapi kayak Vika mungkin atau juga Abang, ternyata dari Sumbang Do Baleh itu ada banyak hal yang nggak kita ketahui. Nah, sebelumnya itu Vika pernah dengar ini mungkin Abang yang lebih tahu, sebelumnya di dunia pendidikan itu pembelajaran terkait BAM sempat dihapuskan atau digantikan atau bagaimana, Bang? Jadi waktu itu gini Kak, ketika kurikulum 2013 itu ada isunya muatan lokal dihapuskan. Tetapi ketika sudah setelah setelah COVID-19 itu beberapa daerah di Sumatera Barat sudah mengembalikan lagi mapel BAM. Tetapi mungkin dengan versi berbeda-beda. Kalau yang pertama itu di Pariaman ada namanya BSM, kemudian di Bukit Tinggi ada namanya PKBAM, kemudian di Padang ada namanya Keminakabawan, dan pun sekarang BAM itu sudah masuk ke ranah SMA. Di dulu kita kan belajar itu sampai ranah SMP. Nah, ranah SMA sekarang itu sudah masuk namanya Mapel Keminangkabawan, dan bahkan menurut Gubernur Sumbar itu materi Sumando Bale juga dimasukkan ke dalam materi SMA. Jadi Sumando Bale itu sekarang itu adalah materi wajib dari SD sampai SMA. Nah, jadi waktu mendengar berita itu, Bang, jadi kan sangat disayangkan sekali kalau misalnya pembelajaran mengenai BAM itu benar-benar dihapuskan dari dunia pendidikan kita, terutama dari SD atau dari SMP, karena seharusnya pembelajaran tentang adat ini tentang adat ini juga penting karena sebagai seorang Minangkabau tentu kita harus kenal dari mana asal-usul Minangkabau, kenapa ada tata aturan seperti ini. Seperti yang Abang katakan tadi, kalau sekarang orang Minang itu Minangnya sudah habis, tinggal kabaunya aja. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu faktornya atau penyebabnya karena anak-anak kita, generasi kita itu tidak mengenal lagi tentang budaya alam Minangkabau. Nah, salah satunya yang paling penting itu tentang Sumbang Do Baleh, karena ternyata Sumbang Do Baleh ini dia mencakup tentang kegiatan-kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari, bersangkutan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kalau tadi kan dari
tujuannya sebenarnya Sumbang Dobale itu untuk memelihara perempuan Minang atau memelihara orang Minang supaya dia tetap bisa menjadi pribadi yang takah, tagih, dan tokoh tadi itu Bang. Karena dari zaman dahulunya orang Minang itu terkenal dengan 3 istilah tersebut, takah, tagih, dan tokoh. Bukan hanya diberikan kepada seorang pemimpin saja, tapi ternyata bagi semua orang Minang itu berhak diberikan istilah takah, tagih, dan tokoh karena mereka juga pemimpin bagi dirinya sendiri. Terus terkait gimana terhadap mungkin kendalanya di lapangan karena banyak teman-teman kita atau generasi kita yang nggak mengenal lagi dengan Sumbang Dobale. Nah, syukurnya seperti yang Abang katakan tadi, sekarang pembelajaran BAM itu diadakan lagi, cuman namanya dibedakan ya, Bang. Betul, dibedakan. Ya, nah itu sudah sih. sekarang. Nah, syukurnya alhamdulillah tentang pembelajaran tentang budaya alam Minangkabau itu masih diadakan. Setidaknya anak-anak kita pernah mengenal, teman-teman kita pernah mengenal apa itu Sumbang Dobale, apa-apa aja hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh kita orang Minang, terutama bagi perempuan. Karena nantinya perempuan ini dia akan, terutama perempuan yang sudah balik, yang umur-umur 15 tahun, yang sudah SMP rata-rata, itu mereka sudah remaja, sudah bisa dikatakan sebagai limpapeh kalau di istilah Minangnya. Jadi kalau limpapeh itu gambaran atau profil perempuan Minang, dia yang taat dengan adat, taat dengan agama, mengerti dia dengan adat, mengerti dia dengan agama. Tentu kalau dia sudah mengenal Sumbang Dobale, tentu dia bisa membedakan mana yang patut, mana yang tidak patut untuk dikerjakan, mana yang boleh menurut adat, mana yang tidak boleh menurut adat ataupun menurut agama. Nah, terus kalau misalnya ini, karena nanti yang perempuan ini setelah mereka jadi limpape, setelah dewasa tentu mereka akan jadi limpape rumah nan gadang atau nanti jadi bundo kanduang. Nah, nanti kalau sudah jadi bundo kanduang, tentu mereka akan menjadi pewaris pusako, terus untuk melanjutkan keturunan generasi-generasi berikutnya, tentu mereka juga akan menjadi madrasatul ula nanti bagi generasi selanjutnya. Nah, karena itulah mungkin leluhur kita dahulu membentuk Sumbang Dobale ini yang berisi tentang tata krama, adat sopan santun, biar perempuan Minang itu ada menjadi perempuan yang patut dicontoh, patut dijadikan madrasatul ula yang baik gitu. Oke. Nah, berarti memang sangat penting ya kita harus memahami bagaimana Sumbang Dobale dari semua sisi. Nah, ini ada pertanyaan dari penonton kita dari Angga _ Parmita Putra. Bagaimana menurut Uni, menurut kakak nih, tren velocity di kalangan anak muda, apakah yang normal atau bertentangan dengan Sumbang Dobale? Oke, terima kasih nih pertanyaan yang sangat menarik ya Bang. Apalagi nih yang lagi tren-trennya nih, yang lagi naik daun di kalangan masyarakat kita, nggak hanya di generasi muda tapi di kalangan yang sudah berlanjut pun ada yang ikut tren velocity nih. Nah, kalau kita lihat sebenarnya nggak hanya dari tren velocity, dari TikTok aja misalnya, kebiasaan menari-nari di depan kamera, terus menari-nari dengan gerakan yang terlalu bebas misalnya. Terus sebenarnya itu tuh sudah menyalahi Sumbang Dobale karena seorang perempuan Minang itu, ini kita kaitkan dengan falsafah adat tadi, yang adat basandi syarak basandi kitabullah tadi, di mana perempuan Minang itu diperintahkan untuk menjaga pandangannya, menjaga mahkotanya. Mahkotanya di sini dirinya, perilakunya, terus
ucapannya, apalagi kalau misalnya sampai menari-nari di hadapan publik dengan keadaan yang bebas. Kadang kan kalau TikTok tuh ada yang gerakannya bebas gitu Bang, kayak apa? eh, Mungkin teman-teman juga paham gerakan-gerakan TikTok yang misalnya bisa menimbulkan pandangan orang yang melihat itu seperti pandangan negatif tuh. Jadi hal itu kalau kita kaitkan dengan sumbang dua baleh itu sudah pasti eh, menyimpang dari sumbang do baleh. Kalau kita lihat, sedangkan ini itu sebelumnya Mak Kati juga pernah juga menyebutkan, sedangkan kalau dari contohnya nih, perempuan Minang itu kalau dari dulu itu kalau bisa nggak hanya di ketentuan adat, tapi juga di agama, perempuan Minang itu dianjurkan untuk menundukkan dirinya, bahkan kalau bisa keluar rumah itu kapan perlu saja. Terus kalau sekarang nih karena kita sudah bermedia sosial, nah berarti yang kita sebagai generasi yang sudah bermedia sosial ini harus berpandai-pandai dalam menggunakan media sosial yang ada itu. Dengan dengan mengetahui sumbang do baleh itu tentu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang tentunya berlandaskan kepada adat dan juga berlandaskan kepada syara. Ya. Eh, Kak, kalau kita berbicara mengenai tren yang velocity, kita juga tahu bahwa banyak sekali tren-tren anak muda yang gampang sekali mengikuti standar TikTok. Mungkin kita contohkan saja ya Kak, mungkin kalau kita mencari pasangan, eh, kita sudah belajar bahwa dalam agama kita harus melihat dari hartanya, kita melihat dari fisiknya, dari nasabnya, kemudian yang terbaik adalah lihat dari agamanya. Nah, sekarang itu hal-hal seperti itu mulai digeser. Falsafah-falsafah seperti itu mulai bergeser dan digantikan oleh TikTok. Itu cukup miris sebenarnya Kak, karena kenapa? Ketika kita berbicara mengenai etika dan moral, falsafah kita adalah adat masani syarak, syarak masani kitabullah. Otomatis kita mau bagaimanapun, kita harus ikut juga terhadap panduan beragama. Bagaimana kakak melihat tren-tren TikTok yang mungkin kalau kakak atau mungkin bagi saya itu agak janggal kita mendengarnya. Misalkan standar perempuan harus cantik, uangnya harus 20 juta dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan kakak? Ya, kalau zaman sekarang mungkin karena kita terpengaruh teknologi, apalagi media sosial ya Bang. Jadi kita kebanyakan dari kita itu banyak yang menargetkan misalnya wah nanti calon suami aku harus kayak gini nih, calon istri aku harus kayak gini nih. Padahal sebenarnya kalau kita kaitkan dengan agamanya, semua makhluk itu pasti baik, bagaimanapun bentuknya pasti baik dan pasti memiliki kelebihan. Nah, kalau di istilah anak muda zaman sekarang itu FOMO ya Bang, FOMO istilahnya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan misalnya yang satu fans sama, misalnya nih kita ibaratkan ada artis Korea misalnya Lee Min Ho. Nah, nanti terpengaruh pula temannya, dia mau suami kayak Lee Min Ho. Padahal sebenarnya kalau dari yang Abang bilang tadi, kayak untuk mencari pasangan atau untuk mencari teman itu harus kita sigi mansigi terlebih dahulu. Kalau istilah tetua kita tuh sering disebut dengan sigi mansigi. Nah, sigi mansigi ini ternyata bukan hanya penting untuk memilih pasangan, memilih pertemanan, memilih untuk pergaulan. Ini juga ada nih di Sumbang Do Baleh, termasuk salah satunya Sumbang Bagawa. Nah, ternyata untuk bergaul itu kita juga perlu mensigi melihat, kalau di bahasa Indonesianya itu mungkin melihat bibit, bebet, dan bobotnya, atau sering disebut oleh orang-orang Jawa, perlu dilihat
bibit, bebet, dan bobotnya. Nah, jadi untuk berteman pun kita harus melihat, apalagi kalau sekarang karena kita, apalagi generasi-generasi kita sudah melek dengan teknologi, tuh di aplikasi-aplikasi apapun kita bisa berteman dengan orang dari arah manapun, bahkan dengan orang-orang luar negeri yang belum pernah kita temui sama sekali. Nah, bahkan itu berpengaruh ke kepribadian seseorang. Mungkin teman-teman semuanya juga sempat dengar beberapa waktu belakangan ini di Sumatera Barat aja sudah banyak ditemui kasus-kasus yang uh, rasanya cukup mengerikan, bukan cukup lagi tapi sangat mengerikan, apalagi bagi perempuan. Nah, itu karena ucapan saja misalnya bisa menyakiti hati orang lain. Nah, itu misalnya dia nggak tahu kenal dengan temannya tersebut dari media sosial aja, tanpa tahu latar belakang temannya tersebut seperti apa sebenarnya. Nah, jadi nanti bisa dari ucapan itu membuat orang sakit hati. Nah, nanti bisa berefek negatif ke dirinya sendiri atau ke keluarganya. Mungkin dari kasus-kasus yang ada sekarang tuh banyak kita temui itu. Itu salah satunya mungkin dari tidak memanfaatkan media sosial atau teknologi dengan baik dan benar. Itu bisa kita kaitkan dengan sumbang bagawa. Ada namanya sumbang bagawa, terus ada sumbang kato, sumbang jawab, dan sumbang tanyo itu masih ada kaitannya. Oke. Nah, dengan banyaknya problematik yang kita hadapi dan mungkin bagaimana teman-teman atau mungkin kita semua banyak yang belum tahu apa macam-macam sumbang dobale. Mungkin bisa kakak jelaskan secara singkat apa aja sumbang dobale yang kita kenal selama ini, Kak? Oke. Mungkin tadi belum sempat perkenalan juga ya, Bang. Nah, teman-teman, Abang, kalau nama Rafika Dedainati itu teman-teman bisa sapa, karena hari ini pembahasan kita tentang tata aturan adat Minangkabau, teman-teman boleh panggil dengan Unifika. Nah, sebenarnya kalau Vika pribadi, Vika mungkin bukan seorang budayawan Minang, bukan seorang yang telah paham sekali tentang adat Minang, tapi Vika adalah seorang pelajar atau seorang yang ingin mempelajari kembali tentang adat-adat Minangkabau yang sempat terlupakan. Nah, terkait sumbang dobale ini, dari maknanya tadi kan kita ketahui bahwa sumbang dobale itu sesuatu yang janggal, sesuatu yang nggak patut atau nggak worth it dari bahasa anak-anak muda zaman sekarang. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam sumbang dobale itu? Sumbang dobale itu yang pertama bisa kita lihat dari sumbang duduk, ada sumbang taga, terus ada sumbang jalan, terus ada sumbang kato, sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang bagawa, sumbang bapakayan, terus sumbang calia, ada sumbang bakarajo, dan ada juga sumbang kurena. Nah, kalau kita lihat satu persatu dari 12 sumbang yang ada, yang pertama itu sumbang duduk. Nah, ternyata duduk aja ada aturannya dalam adat Minangkabau. Nah, kalau kita lihat dalam kebiasaan masyarakat kita sekarang, nih terutama tadi contohnya perempuan. Perempuan itu pada hakikatnya sebenarnya duduknya itu adalah basimpuah. Tapi kebanyakan sekarang perempuan lah talama lo duduk baselo gitu, sehingga lupa lo acaranya duduk basimpuah. Padahal pada hakikatnya perempuan itu duduknya adalah basimpuah. Nah, itu salah satu termasuk ke sumbang duduk. Perempuan yang duduk baselo itu juga termasuk ke sumbang duduk. Terus kecuali kalau misalnya ada sesuatu keadaan yang membuat perempuan tersebut nggak bisa duduk basimpuah, mungkin bisa kita maklumi. Tapi kalau misalnya dalam keadaan baik-baik saja, maka sangat ditekankan bahwa perempuan itu duduknya adalah basimpuah. Sedangkan baselo itu untuk laki-laki. Terus bahkan ada juga yang
tabalik kalau di zaman kininya bang, laki-laki yang batimpuah pada siang batelo. Nah itu sudah terjadi keterbalikan adat atau budaya Minangkabau. Nah terus contoh lainnya dari Sumbang Dudua ini, perempuan yang duduk di tepi pintu. Duduk di tepi pintu. Nah, kenapa perempuan tidak boleh duduk di tepi pintu? Sebenarnya bukan hanya perempuan saja, tapi juga bagi laki-laki. Kenapa nggak boleh duduk di tepi pintu? Karena kalau kita lihat, kalau misalnya duduk di tepi pintu, nanti kalau misalnya ada orang yang lalu di halaman di depan rumah kita melihat ada perempuan yang duduk di tepi pintu, pasti akan lain caliak orang yang lewat tersebut. Atau contoh lainnya, kalau misalnya ada perempuan ataupun laki-laki yang duduk di tepi pintu, misalnya ada tetangga kita yang mau mantap pabukuan misalnya bang, tapi dek nampak awak duduk di tepi pintu, duduk di tepi pintu, tahalangnya masuk ke rumah hawa, tahalangnya ke batamu ke rumah hawa, bertamu ke rumah hawa. Jadi bisa diistilahkan juga kalau duduk di tepi pintu tuh menghalangi rezeki, tuh tahalang rezeki hawa. Atau orang dari dalam rumah mau pergi keluar, tapi karena kita duduk di tepi pintu, itu akan menghalangi orang yang di dalam rumah untuk keluar rumah, untuk beraktivitas misalnya. Terus contoh lainnya, Sumbang duduk itu kayak duduk mencongkok, duduk. Nah ini juga ada satu kebiasaan kita, itu biasanya apalagi sekarang kita sholat tarawih di masjid, kadang kan ada tuh awak pani tuh basanda ke dinding. Kalau misalnya ndak ada dinding, basanda ke tangan. Nah ternyata basanda dengan tangan itu meletakkan tangan di belakang, khususnya itu tangan kiri, terus menyandan punggung ke tangan kiri, itu termasuk salah satu sumbang. Nah kenapa ini dikatakan salah satu sumbang? Nah ini berkaitan dengan salah satu hadis Nabi, ternyata bang ada hadis Nabinya. Jadi hadis Nabi di sini kalau nggak salah itu diriwayatkan dari Abu Daud. Nah disampaikan bahwa dulu Rasulullah pernah melihat sahabat yang mungkin kelelahan, lalu beliau duduk dengan bersandar ke tangan kirinya. Nah terus Rasulullah mengatakan kalau duduk dengan bersandar ke tangan kirinya itu seperti duduknya orang Yahudi. Nah itu namanya duduk furafsya. Nah itu ternyata di Sumbang Dobale termasuk ke salah satu contoh Sumbang Dudua. Tuh. Terus kalau perempuan, kalau misalnya bagonceng sama orang, malahan dianjurkan untuk menghadap ke samping daripada menghadap ke depan. Tuh yang pertama Sumbang Dudua. Terus yang kedua ada Sumbang Taga, Sumbang Bajalan, terus ada Sumbang Taga, Sumbang Bajalan nih mungkin ada kaitannya. Kalau misalnya Taga sama Bajalan itu kita tidak boleh memenuhi jalan. Misalnya teman-teman ada yang berjalan bersama-sama jo kawan-kawan. Nah, itu ndak boleh memenuhan jalan. Misalnya awak berjalan di dalam gang yang kete, yang sampi misalnya. Nah, itu ada awak berkawan-kawan berjalan barampe atau balimo. Nah, itu ndak boleh memenuhi jalan karena itu akan menghalangi orang yang di belakang. Itu kalau contoh dari Sumbang Taga dan Sumbang Jalan. Tuh. Lanjut. Oke. Nah, dengan sebanyak itu, mungkin kalau kita kaji kalau kita lihat, saya pakai buku PKBAM kelas 4 SD terbitan Dinas Pendidikan karena kita juga belajar tentang Sumbang Dobale. Itu ada Sumbang Dudua, ada Sumbang Taga, Sumbang Biak, Sumbang Majalah, Sumbang Bangici atau Bakato, Sumbang Pancalia, Sumbang Mapakayan, Sumbang Kakanto, Matanyo, Sumbang Manjawe, Tegawa, Saluku Tengah.
Tetapi kalau lihat di era sekarang, malahan yang paling banyak sumbang global itu adalah sumbang kuda, sumbang taga, bajalan, bakuto, macalia, sama sumbang pakaian. Terutama sumbang pakaian, karena kita lihat perempuan itu sudah menyerupai laki-laki, laki-laki sudah menyerupai perempuan. Mungkin tren-tren cowok boti mungkin yang kakak pernah dengar di TikTok atau cewek-cewek tomboy. Nah, bagaimana kakak melihat itu? Apakah itu dinormalkan atau memang itu sudah sumbang gitu? Kalau misalnya kita bicara mengenai itu sudah dinormalkan atau itu termasuk sumbang, sudah pasti itu termasuk sumbang. Karena pada hakikatnya perempuan itu pakaiannya diperintahkan untuk memakai pakaian yang tertutup, bahkan dianjurkan untuk memakai rok. Mungkin boleh memakai celana, tapi celananya celana yang longgar, bukan celana yang membentuk tubuh, yang membentuk lekuk tubuh. Begitu juga dengan pakaian. Bahkan dari pakaian pun itu disuruh untuk memakai pakaian yang tidak transparan, tidak memakai pakaian yang warnanya itu menyerupai warna kulit. Karena kalau menyerupai warna kulit itu orang akan mudah membayangkan, oh seperti ini bentuk badannya, seperti ini bentuk tubuhnya. Tuh, jadi dianjurkan kalau di Minang dianjurkan menggunakan pakaian yang warnanya itu tidak mencolok dan juga tidak terlalu sama dengan warna kulit kita. Nah, kalau dari zaman sekarang itu mungkin juga sudah ada yang tomboy atau malahan kebalikannya, yang laki-laki banyak yang suka ini make up, menghias diri, benar-benar membentuk dirinya seperti perempuan padahal lahiriahnya adalah laki-laki. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan adat dan agama, itu dari kedua-duanya sebenarnya sudah menyimpang. Jadi kalau misalnya kita menemui kasus tersebut di lapangan, hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan, dan bagaimana penerimaan dari orang tersebut itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Kalau kewajiban dari kita, itu kita menyampaikan dan mengingatkan. Oke. Dengan satu lagi sumbang yang menjadi concern bagi kita adalah sumbang bagawa. Nah, mungkin kakak sering lihat, mungkin kakak pergi dengan teman atau pergi dengan sahabat, kita pernah melihat tempat-tempat wisata ada orang yang duduk berduaan, atau mungkin yang lebih parah itu seperti yang sering kita dengar berita-berita di TV-TV, mereka melakukan perbuatan tidak senonoh atau hal-hal yang sangat normal seperti kita lihat ada atau di mana. Nah, terjadinya pada generasi muda. Seandainya Sumanto balik dihilangkan, apa dampak buruk yang akan terjadi pada generasi muda kita, Kak? Jika sumbang dobale dihilangkan, Iya. Bang? Nah, kalau misalnya sumbang dobaleh ini dihilangkan, sekarang aja sebenarnya sumbang dobaleh ini bukan hilang, tapi nggak dikenal lagi oleh generasi-generasi kita. Nah, mungkin ada juga sebagian yang mereka sudah tahu, tapi mereka tidak tidak mengindahkan sumbang dobale tersebut. Mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, mereka tetap melakukan hal-hal yang sebenarnya itu sudah termasuk sumbang, tapi mereka tetap lakukan. Nah, sebenarnya hal yang paling penting itu, tadi kan kita sampaikan bahwa setiap orang itu dia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dia tahu sesuatu yang salah ataupun yang benar, namun dia tetap mengerjakan, maka secara tidak langsung dia sudah melanggar baik itu tata aturan adat ataupun agama. Karena
dia sudah ditetapkan bahwa misalnya kalau bergaul itu harus pandai-pandai seperti yang kita bahas tadi, dari manapun dengan siapapun di zaman sekarang ini kita bisa bergaul. Namun kita harus pandai-pandai memilih mana yang rasanya baik, mana yang rasanya membawa ke arah yang tidak baik. Nah, begitu Bang. Jadi kalau sumbang do balai ini dihapuskan, sedangkan sekarang yang masih ada aja, sudah banyak kita temui kasus-kasus yang perempuan yang tiba-tiba dibunuh sama dibunuh sama pasangannya, perempuan yang tiba-tiba hilang entah kemana. Tentu terjadinya sesuatu itu ada sebab musababnya, pasti ada faktor penyebabnya yang menyebabkan terjadi sesuatu tersebut. Nah, bisa jadi ya perempuan itu perkataannya nggak bagus, jadi membuat orang sakit hati dan berniat jahat. Gitu. Oke, berarti jawaban ini sudah menjawab juga pertanyaan dari Bang Uda Angga bahwa apa pentingnya Sumbang Do Balai hari ini selain hanya sekedar menunjukkan identitas. Apakah tidak cukup dengan perilaku sopan santun? Sudah dijawab oleh ini bahwa tadi Sumbang Do Balai itu tidak hanya sekedar sopan santun saja, tetapi ada nilai agama yang perlu dibahas karena tadi kita orang Minang memegang teguh adat masani syarat seni kita belum, maka Sumbang Do Balai sendiri masing-masing sumbang itu juga ada nilai-nilai agama, betul ya Kak? Iya betul Bang, betul sekali tuh Bang. Itu sangat Silakan Kak. karena kalau misalnya kita kaitkan misalnya dari contoh sumbang-sumbang do balai yang ada tuh dari segi pakaian, sumbang pakai, sumbang calia, ternyata itu ada kaitannya dengan ayat Al-Quran. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan. Itu ada di surat An-Nur ayat 30:31 itu disebutkan kalau bagi laki-laki dan bagi perempuan itu diperintahkan untuk menjaga pandangannya, menjaga pakaiannya, apalagi yang perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangannya, terus menjaga mahkotanya. Mahkotanya di sini tuh auratnya, terus perkataannya, perilakunya, perbuatannya. Terus kalau di zaman sekarang mungkin bisa juga kita kaitkan sumbang kurenah. Sumbang kurenah itu mungkin bisa kita artikan dengan tingkah laku atau tabiat. Nah, kalau di bahasa anak-anak muda zaman sekarang itu ada istilahnya pick me, ada yang istilahnya red flag, ada yang istilahnya green flag. Nah, mungkin itu bisa kita kaitkan dengan sumbang kurenah karena sekarang itu ada perempuan-perempuan yang misalnya dia kalau di bahasa Minangnya mohon maaf mungkin kalau di bahasa Minangnya tuh orang-orang sering sebut dengan manjanga. Nah, itu kalau di bahasa Minangnya atau MPO. Nah, itu mungkin bisa kita istilahkan dengan pick me. Itu masuk ke sumbang korena kalau kita kaitkan. Sedangkan kalau di agamanya itu kita lihat bisa di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Nah, itu ada kaitannya dengan sumbang do balai. Oke. Berarti kita membahas Sumbang Do Balai ini tidak hanya kita membahas macam-macamnya saja, tetapi bagaimana kita kontekstualisasi masing-masing Sumbang Do Balai terhadap nilai-nilai dalam ayat Al-Quran. Nah, sahabat Rekam Baca dimanapun Anda berada, ini cukup menarik karena nilai Sumbang Do Balai yang mungkin semakin hari semakin tergerus dan mungkin rumah baca, sahabat rumah baca dan pegiat literasi mungkin juga melihat hal-hal yang rasa kita agak janggal gitu. Nah, seperti kita lihat orang berdua-duaan tanpa mahram atau mungkin mereka juga berdua-duaan di tempat yang sepi. Kita juga pernah melihat seperti itu ketika kita pergi wisata, atau kita pergi kalau orang Minang menyebutnya Pai Baraun, Pai Kamajan. Kita pasti lihat orang dengan perilaku seperti itu. Bahkan ketika kita tegur malah denial gitu, kayak
itu kan urusan gua gitu, urusan lu aja, urusan gua gitu, lu gak ada hak untuk menegur gua, ini dunia gua dengan dia gitu. Nah, bagaimana menyikapi orang-orang yang kayak denial, kita kasih nasihat terus dia denial gitu dengan istilahnya, eh, kan kan apa salahnya, kan kita cuma pegangan tangan, cuma berduaan, nggak ada hal-hal yang terjadi yang tidak tidak gitu. Nah, bagaimana Uni memandang hal seperti itu? Oke. Nah, kalau misalnya hal seperti itu, Bang, mungkin bisa kita kaitkan lagi nih dengan bahwa tugas kita setiap orang itu, baik itu secara adat ataupun secara agama, mungkin tugas kita hanya menyampaikan aja. Karena kita nggak punya gawe juga untuk, seperti yang Abang bilang tadi, kita nggak punya gawe juga untuk menghalang-halangi orang. Namun, kita punya hak untuk memberitahu orang, karena kita juga diberi hak untuk menyampaikan pendapat nih, menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, menyampaikan apa yang kita rasa. Nah, tujuan kita itu tentu untuk agar seseorang tersebut terjaga, agar seseorang tersebut terpelihara. Nah, nanti tergantung kepada orangnya, apakah dia akan menerima, apakah dia akan menerima saran kita, apakah akan dikerjakannya atau tidak. Nah, itu benar-benar kembali ke pribadi masing-masing. Itu, Bang. Oke. Nah, kita juga memahami bahwa Sembang Dobale ini kan merupakan pelajaran yang cukup lama gitu. Kalau kita mungkin tahu, orang tua kita dulu juga pernah belajar Sembang Dobale dari tahun 90 sampai mungkin ketika Molokbam itu berangsur hilang. Nah, mungkin ada istilahnya lagu lamo kaset kusui. Problem yang sangat cukup miris dan sangat kita harus menyelamatkan dan harus bagaimana kita menggaungkan kembali Sumbang Dobale. Nah, ada nggak cara dari Uni atau tips dari Uni bagaimana kita menggaungkan kembali Sumbang Dobale, terutama kepada generasi muda kita? Nah, bagaimana caranya kita menggaungkan kembali Sumbang Dobale? Nah, ini mungkin menjadi PR bagi kita bersama, karena tadi pun Bang jujur waktu Vika share tentang pembahasan Sumbang Dobale, bahkan ada teman-teman yang menanggapi dengan Sumbang Dobale itu apa. Padahal mereka misalnya orang asli Minang tapi baru mendengar Sumbang Dobale, maka memang sangat penting sepertinya Sumbang Dobale ini kita gaungkan kembali. Nah, mungkin syukurnya, alhamdulillahnya seperti yang Abang bilang tadi, di tingkatan SD pun sekarang pembelajaran tentang budaya alam Minangkabau itu sudah diadakan lagi. Nah, mungkin dari pembelajaran di sekolah pun, dari kegiatan-kegiatan di sekolah pun mungkin sangat perlu kita mengenalkan tentang budaya alam Minangkabau. Terus yang terpenting itu tentang sejarah-sejarah Minang, terus termasuk tentang Sumbang Dobale, tentang tata krama, tentang adat sopan santun, tentang Sumbang Dobale. Karena apalagi kalau sedari kecil mereka sudah mengenal sesuatu, tentu sedikit banyaknya akan jadi pedoman bagi mereka setelah dewasa nanti. Pasti akan tangyang-yang juo seketek banyaknya, tuh Bang. Jadi mungkin dari pembelajaran di sekolah itu sudah salah satu hal yang patut kita syukuri karena pembelajaran tentang Minangkabau masih ada. Terus mungkin di samping itu diperlukan juga kegiatan-kegiatan yang berbasis tentang adat Minang, baik itu diskusi tentang Minangkabau atau kegiatan-kegiatan tentang Minangkabau, karena mungkin selama ini kebanyakan kita terfokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan mungkin yang tentang adat ini belum terlaksana, belum pernah terlaksana. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang berbau adat itu bisa kita laksanakan untuk menggaungkan kembali Sumbang Dobale ini kepada generasi-generasi yang ada. Nah,
tadi kita sudah berbicara bagaimana menggaungkan Sumbang Do Baleh bagi generasi muda. Mungkin kita juga sempat menyinggung bagaimana institusi pendidikan juga berperan penting dalam memperkenalkan Sumbang Do Baleh. Nah, tapi itu masih di tingkat SD. Bagaimana kita memperkenalkan Sumbang Do Baleh kepada anak-anak usia dini? Anak-anak usia dini ya Bang. Ya. Nah, kalau untuk anak-anak usia dini, tentu mereka belum semuanya paham dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan anak SD pun mungkin kalau kita kasih materi tentang Minangkabau, mungkin belum mereka semuanya juga belum tentu paham. Nah, bagaimana dengan anak-anak usia dini? Mungkin bisa kita mulai dari kebiasaan di rumah, dari orang tua atau dari orang-orang sekitarnya. Karena apalagi anak-anak yang usia dini, anak-anak yang kecil itu, mereka akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu orang tuanya atau gurunya atau temannya atau tetangganya yang sering mereka temui. Mungkin bisa salah satu caranya itu dimulai dari rumahnya terlebih dahulu, atau kita kembalikan lagi tadi dari ibunya, karena ibu akan menjadi madrasatul ula. Tentu ayahnya yang akan menjadi roisnya, ayahnya yang akan menjadi pemimpinnya. Tentu anak ini akan mencontoh dari sekolahnya, sekolah ibu, dan mencontoh dari kepala sekolahnya sebagai seorang ayah. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih, sangat menarik dari Instagram Niko Andeska. Izin bertanya Kak, pendidikan justru harus membuat kita liar dalam berpikir. Namun mengapa pendidikan itu banyak membuat orang liar secara tindakan dan perilaku? Dan bagaimana bagaimana kita mengembalikan lagi pendidikan itu liar secara berpikir, bukan secara perilaku? Oke. Pertanyaannya sangat menarik nih Bang, dan kebetulan tadi malam itu juga sempat dibahas sama Ustadz yang ceramah di masjid. Sekarang itu banyak sekali kasus orang-orang yang pendidikannya tinggi, orang-orang yang bahkan gelarnya sangat panjang sekali dari namanya, tapi dari tingkah lakunya tidak mencerminkan gelar yang dimilikinya. Nah, bagaimana caranya menghadapi hal-hal seperti itu? Misalnya dia berpendidikan, dia memiliki gelar yang banyak, tapi tidak sesuai dengan tindakan atau tingkah lakunya. Nah, sebenarnya itu tuh adalah pengaruh dari hawa nafsu. Nah, jadi kalau misalnya seseorang yang tidak sadar dengan hawa nafsunya, tidak merasa cukup dengan apa yang ada dengan dirinya, tidak bersyukur dengan apa yang ada di dirinya, pasti dia akan ingin semua apa yang ada tuh cainan senyo sadalahnya gitu Bang. Betul. Nah, jadi jadi kayak gelar pendidikan itu tidak menjamin juga seseorang bisa membatasi dirinya untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Maka orang-orang yang benar-benar berpendidikan, orang-orang yang benar-benar paham dengan adat ataupun dengan agama adalah orang-orang yang benar-benar bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang tidak melakukan hal yang dilarang dan melakukan apa hal yang diperintahkan. Oke. Nah, dari awal tadi sahabat rumah baca kita sudah mendengar paparan dari Umi bagaimana Sumbang Do Baleh itu sangat penting sekali untuk kita gaungkan kembali terhadap tidak hanya untuk anak-anak tetapi generasi muda. Nah, sebagai orang tua nih kita akan berbicara peran sebagai orang tua. Teman-teman kita mungkin yang insya Allah akan berkeluarga setelah Lebaran yang ingin merencanakan punya anak, ada nggak cara dari Uni atau kakak bagaimana kita memperkenalkan Sumbang Do Baleh kepada anak? Apakah misalkan nak boleh makan pakai tangan kiri dona atau bagaimana sih Kak caranya? Oke, terima kasih Bang. Mungkin untuk teman-teman RBAN dimanapun berada, untuk kita semua juga, mungkin dari kita ada yang akan misalnya menempuh
kehidupan yang baru, yang akan berkeluarga seperti yang disampaikan Abang tadi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanamkan, membiasakan tata aturan Minangkabau ini dalam kehidupan, apalagi untuk generasi kita. Nah, mungkin dari sekarang kita harus mempelajari kembali tentang apa-apa aja yang diperbolehkan dalam adat ataupun dalam agama. Nih, salah satunya pembahasan kita hari ini tentang Sumbang Dobale. Ternyata dari Sumbang Dobale itu banyak sekali hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita, padahal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti contohnya tadi, makan pakai tangan kanan. Kalau kita sebagai orang Minang, itu kan kebiasaannya do pai barale, Bang. Nah, kalau pai barale itu kan biasanya makanannya disusun di atas seprah, dibariskan disusun samba-sambanya disusun. Nah, kalau misalnya dalam tata aturan Minangnya, kalau saat makan bersama-sama tuh awak tidak boleh menjamba makanan yang jauh dari kita, tidak boleh menjamba makanan yang di muka orang. Nah, itu mungkin bisa tuh kita kasih contoh kalau misalnya suatu saat nanti kita punya turunan, punya generasi penerus misalnya, mungkin bisa kita contohkan, bisa kita ingatkan kalau awak pai barale beko, kalau nio sambai itu minta tolong ke kakak atau minta tolong ke uni. Nah, jadi kalau sambanya jauh atau kuenya jauh atau intinya jauh itu kalau di orang Minang ada inti atau ada kalamai misalnya, misalnya jauh dia mau itu. Nah, itu caranya kita bisa minta tolong ke orang yang dekat dengan makanan tersebut. Kita sampaikan dengan baik-baik, Teh, boleh minta tolong ambian inti teh, atau nih boleh minta tolong ambian gulai ayamnya cik nih. Bisa kita minta tolong ke orang lain. Dan itu pun masih ada kaitannya dengan sumbang katu, sumbang jawe, sumbang tanyo. Jadi kalau berkata atau kita meminta bantuan ke orang tuh kita harus menggunakan beralamat perkataan kita itu, baik itu untuk bertanyo, bakato ataupun menjawab harus ada alamatnya. Karena kalau di zaman sekarang tuh kadang kalau istilah Minangnya banyak yang sandek-sandek saya menjawab pertanyaan orang. Padahal itu termasuk ke sumbang kato, sumbang jawe, dan sumbang tanyo. Kalau mau berkata harus beralamat. Oke, Uni. Kita contohkan saja, Uni, mungkin ketika kita di rumah, ketika kita makan bahasa mojo keluarga besar, anggaplah kita hidang lah makanan di mukonya. Nah, mungkin seorang anak kalau dia menjambo dan jauh, mungkin bisa minta tolong ke ayahnya atau ke ibunya atau ke mandenya. Ibu, tolong ambilan tambah nasinya, atau bu tolong ambilan ayam putih ya, karena nak mungkin nak menjambut jauh. Karena kalau betul kecil Uni tadi, ketika kita mengambil yang jauh itu sudah dianggap sumbang gitu. Sumbang makan. Uni, apa pesan yang akan Uni bagikan kepada teman-teman pekerja literasi, baik yang sudah berkeluarga atau yang mungkin akan berkeluarga, bagaimana caranya kita nanti ketika sudah punya anak mengajarkan Sumbang Dobale kepada anak-anak? Oke. Kalau pesan untuk teman-teman RBAN dimanapun berada, untuk Vika pribadi juga, untuk kita semuanya, mungkin Sumbang Dobale ini bukan hanya Sumbang Dobale, ada banyak sekali tata aturan Minangkabau yang sangat penting untuk kita pelajari kembali. Apalagi nanti ada teman-teman yang akan berkeluarga, akan yang perempuan nanti akan meneruskan generasi. Nah, itu sangat penting kita mempelajari kembali Sumbang Dobale. Nah, dilihat-lihat kembali apa aja yang termasuk ke dalam Sumbang Dudua, termasuk ke dalam Sumbang Tagak, Bajalan, terus Sumbang Bagawa, Bapakayan, Kurenah, dan lain sebagainya. Karena
Kalau kita lihat dari perkembangan zaman sekarang, itu sangat banyak sekali tantangannya. Jadi, ayo kita bersama-sama mempelajari kembali tentang tata aturan adat Minangkabau, terutama tentang Sumbang Dobale sebagai bekal kita untuk menjadi pemimpin keluarga, menjadi madrasatul ula kelak atau nantinya. Suaranya nggak kedengaran, Bang. Oh ya, terima kasih ini Vika yang telah berbagi tentang bagaimana sih pentingnya Sumbang Dobale. Kita doakan dan kita harapkan semoga ke depan anak-anak kita, teman-teman kita, dan generasi muda kita sangat mengerti dengan Sumbang Dobale. Terima kasih Unifika. Sama-sama, Bang. Kita karena kita sudah berakhir, maka karena kita berbahas mengenai budaya alat Minangkabau, maka kita akan tutup dengan sedikit pasambahan. Ampun baribu kali ampun, maaf diminta banyak-banyak dari sapuluh kami susun. Kok salah adonan juga kota cinta karena ya telah tuangkan turun pita jemaah dirilah kami. Terima kasih dosa-dosa kami, sahabat rumah baca dimanapun Anda berada. Semoga kita semua memahami bagaimana pentingnya untuk selalu tidak melakukan Sumbang Dobale. Terima kasih, saya Hana Pratama selaku host, pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang, teman-teman semuanya.